57. Serahkanlah segala perbuatanmu padaku, secara mental berbaktilah padaku sebagai tujuan tertinggi, lakonilah buddhi yoga untuk memilah yang tepat dari yang tidak, dan pusatkanlah segenap pikiran serta perasaanmu padaku. Kita sudah sering mendengar dalam Bhakti Yoga juga, sudah sering kita membaca, menjelaskan juga, semuanya dijadikan persembahan. Semuanya ini kalau kita melihat adalah penjabaran dari Karma Yoga. Dia tidak mengatakan setelah menyerahkan semuanya kamu duduk diam, tidak. Serahkan semua pekerjaan apapun, diserahkan kepada Dia, kepada Yang Maha Kuasa. 58. Dengan segenap pikiran serta perasaanmu terpusatkan padaku, kau akan melampaui segala kesulitan atas anugerahku, namun jika terkendali oleh ego, kau tidak mendengarkan nasihatku, maka niscayalah kau akan musnah berantakan. You'll perish, kamu akan musnah. Kenapa? Karena Krishna sudah melihat swadharmanya si Arjuna ini seperti apa. Kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, kewajibannya, dia tidak melanjutkan perjalanannya sesuai dengan potensinya, maka dia sendiri akan akhirnya menderita. Dan Krishna menjelaskan di berikutnya, di shloka berikutnya, kenapa dia mengatakan demikian. 59. Berada di atas landasan ego, jika kau berpikir, tidak, aku tidak akan berperang, maka pikiranmu itu salah. Sifat dasarmu sebagai ksatria akan mendorongmu untuk berperang. Sekarang kamu boleh menarik diri karena takut. Takut menghadapi lawan-lawanmu, kamu boleh melarikan diri, menghindari perang, tapi pulang-pulang kau sendiri akan menyesal. Dan setelah penyesalan itu, kamu akan kembali lagi ke medan perang juga. Cuma menunda aja. Nggak akan terjadi apa-apa. Kamu akan kembali lagi, dan kalau kembali lagi sekarang, Arjuna sudah berusia 75-an. 70-an tahun. Kalau 10 tahun lagi dia sudah bertapa, sudah apa, terus mau kembali ke medan perang, masih memiliki kekuatan yang sama nggak? Energinya, stamina-nya masih sama nggak? Sekarang kita lihat kadang-kadang karena pandemi, lockdown, dan sebagainya, anak-anak baru 6 bulan, 7 bulan di rumah, setahun di rumah ya. Pulang ke sekolah nanti kalian akan menghadapi masalah tuh. Bagaimana menghadapi anak-anak yang baru pulang setelah sekian lama di rumah. Itu aja akan menjadi masalah nih kalau 10 tahun bermeditasi di hutan terus kembali ke medan perang. Dia tidak akan memiliki stamina yang sama. Kita sering sekali menunda seperti itu. Sekarang ya udah oke. Sekarang saya lakukan dulu sesuai dengan apa yang saya mau lakukan. Nanti kita akan melanjutkan lagi perjalanan spiritual kita. Seolah-olah perjalanan spiritual itu harus melepaskan sesuatu. Tapi kembali lagi harus ingat juga. Harus ingat juga ada orang yang swadharmanya adalah melayani. Oleh karena itu, guru saya selalu bicara sama satu orang bisa lain, bicara sama orang lain bisa lain. Ini yang swadharmanya sebagai grasti, silakan kamu kawin. Kamu nggak usah melarikan diri kemana-mana, nggak usah cari goa atau cari ashram untuk meditasi. Kamu kawin, urusi anakmu, keluargamu. Sambil meditasi, siapa suruh kamu untuk tidak kawin, tidak ini, seolah-olah spiritual itu harus dipisahkan dari duniawi dipisahkan dari spiritual. Tapi kalau beliau melihat orang ini memang swadharmanya adalah melayani, maka ceritanya kan beda. Kamu lagi ngapain di situ? Buddha ceritanya beda. Ramakrishna ceritanya beda, Vivekananda ceritanya beda. Swadharma mereka lain-lain. Seorang guru dan murid pun kadang-kadang swadharmanya bisa beda. Bahkan lebih banyak murid yang berbeda swadharmanya. Seorang guru boleh, satu orang guru barangkali yang menjadi sannyasi cuma berapa orang. Mayoritasnya kan grasti.
berumah tangga dan sebagainya. Tidak semuanya harus menjadi sannyasi. Tapi yang swadharmanya adalah sannyasi juga akan diberitahu oleh guru, kamu swadharmanya begini, kalau kamu masih mau cari raga, mau cari persahabatan khusus dan sebagainya, kamu akan jatuh, nggak akan ada sisa-sisanya. Kalau mesti tertarik di situ, ya sudah. Tapi swadharmamu bukan itu. Jadi swadharma A dan B bisa beda sekali. Ke-60. Arjuna, apa yang tidak ingin kau lakukan karena keterikatan yang bodoh, ilusif, tetaplah akan kau lakukan juga atas dorongan sifatmu sendiri sebagai ksatria yang disebabkan oleh karmamu, takdirmu, potensi dirimu sebagai ksatria, dan karena akibat akumulasi karma dari masa lalu yang menyebabkan kamu lahir dalam keluarga ksatria. Sekarang boleh menarik diri, tapi kelahiranmu di keluarga ksatria di saat ini, di tempat ini, adalah untuk melanjutkan tugasmu sebagai ksatria. Jadi kita harus memahami Krishna ini sebagai sesuatu yang subjektif sekali. Apa yang dia katakan di dalam Bhagavad Gita, luas sekali maknanya. Ya, mayoritas di antara kita adalah Arjuna. Seorang profesional juga Arjuna, seorang pendidik juga barangkali Arjuna. Seorang pekerja mungkin Arjuna, seorang entrepreneur juga mungkin Arjuna. Seorang ksatria tentu adalah Arjuna. Tapi kalau memang seseorang punya bakat sebagai sannyasi, ya ceritanya beda lagi. 61. Ketahuilah Arjuna bahwa Ishwar, penguasa alam semesta, bersemayam di hati psikis setiap makhluk dengan kekuatan mayanya yang ilusif namun sakti. Ialah yang menggerakkan setiap makhluk secara mekanis. Di sini Krishna menggunakan istilah mesin. Yantra, berarti di zaman itu sudah ada mesin. Secara mekanis badan kita ini mesin. Dan satu bagian kecil dari dia yang bersemayam dalam diri kita, di hati psikis kita, psychic heart. Kekuatan kecil itu menggerakkan tubuh kita, membuat kita bisa berpikir, berperasaan, menggerakkan indera dan sebagainya. Hanya satu sinar kecil, satu spek, satu partikel kecil dari dia bisa menggerakkan mesin ini. 62. Sebab itu Arjuna, berserahlah sepenuhnya pada dia, karena dengan anugerahnya kau dapat mencapai kedamaian sejati dan kesempurnaan abadi. Berserahlah pada dia. Chip kecil ini yang lebih kecil dari partikel terkecil. Di situ sudah ada seluruh riwayat kita. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus hindari, apa yang kita bisa lakukan sebagai probabilitas. This is one probability. Satu probabilitas setelah ini, keduanya ini, ketiganya ini, tapi sesungguhnya kita harus memilih yang mana, itu pun sudah ada di situ. Semuanya sudah ada. Berserah diri dan mendengarkan suara kecil itu. 63. Demikian kebijakan tertinggi, pengetahuan sejati yang lebih dalam dari yang terdalam ini, telah kusampaikan kepadamu. Renungkan dan selanjutnya bertindaklah sesuai dengan kehendakmu. Di sini adalah sesuatu yang saya selalu mengatakan, luar biasanya Bhagavad Gita. Sudah menjelaskan segala sesuatu. Di shloka ini Krishna mengatakan, sudah tugasku sekarang sudah selesai. Tugasku sudah selesai, sekarang kamu pikir sendiri. Maumu apa sekarang? Bebas, silakan.
Saya sudah memberitahu kamu harusnya begini, begini, begini. Mau apa? Walaupun di awal ini sudah kasih tahu. Kalau kamu tidak mengikuti, ya kamu akan tercerai-berai. Kamu akan perish, akan hancur, berkeping-keping. Kata yang digunakan dalam Sanskrit itu adalah perish. Kamu akan hancur, berkeping-keping. Kalau maumu itu ya silakan. Tapi kalau mau mendengarkan suara hatimu dari aku, Krishna juga bisa melihat Tuhan sebagai pihak yang ketiga seolah-olah ya. Tiba-tiba dia bicara tentang Ishwar dalam dirimu. Jadi Krishna juga menjelaskan, suaraku yang kau dengar selama ini bukan cuma suara yang keluar dari mulut seorang Krishna, seorang Sais, tapi itu juga adalah suara yang sama yang sedang keluar dari dalam sanubarimu yang kau dengarkan lewat aku. Sekarang kau pilih sendiri, maumu apa?